kami beritahukan kepada para undangan yang sudah makan, dipersilakan masuk ke ruangan acara karena sebentar lagi kita akan mulai acara. Terima kasih. Bapak Ibu yang belum mendapatkan PIN, silakan duduk di tempat masing-masing akan kita bagikan. Kalau Bapak Ibu keluar masuk bingung kita. Kata kita kenal lah. Selamat malam hadirin undangan yang kami hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan kebanggaan bagi kami hadirin dan undangan telah datang tepat pada waktunya. Dan acara akan segera kami mulai. Yang terhormat, Tuanku Ferdinand Gani selaku Ketua Yayasan Pendidikan Murni. Yang terhormat, Ibu Dewi Kam dan Pak Yasin beserta rombongan. Yang terhormat, Ibu Lani Teja selaku Ketua Panitia dan Pembina Yayasan Pendidikan Murni. Yang terhormat, Ibu Feni Tania selaku Pembina Yayasan Pendidikan Murni dan owner Sentika yang mendukung acara ini sepenuhnya. Yang kami hormati, Bapak Rudi Gani, Ketua Umum Pelaksana acara reuni akbar Yayasan Pendidikan Murni. Dan yang kami hormati, para pengurus, pemerhati, dan para guru serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diperkenalkan berkumpul di sini dalam acara reuni akbar Sekolah Murni dan hari ulang tahun ke-58 Yayasan Pendidikan Murni Padang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini maka pantas dan wajiblah kita perhatikan suatu video yang mencerminkan murni dari masa ke masa. Di sini akan kami tampilkan screenshot yang berdurasi 3 menit untuk mengenang kita semua murni dari masa ke masa
Kami persilakan. November 1965 ketika cita-cita terhambat pemerintah, ketika langkah sekolah terhenti tiba-tiba, anak remaja dan siapapun tidak tahu mana arah dituju. Bapak Syangka Sanggani yang lebih dikenal dengan Om Gani bersama dengan pemerhati pendidikan Bapak Oi Hong Cheng, Bapak Gan Ken Xiao, Bapak Lau Bung Tiong, dan Bapak Sui Chun bergerak mencari jalan solusi untuk mendukung pendidikan tanpa pamrih dan murni. Maka terbentuklah yayasan ini dengan nama Yayasan Pendidikan Murni. Tahun 1965 menjadi angkatan pertama. Sekolah Murni ini berdirinya ini sekolah atas inisiatif pada masyarakat. Lalu saya nggak salah ada sekitar 6 orang masyarakat yang bercimpung di Yayasan Sekolah Murni ini, sehingga Sekolah Murni ini dulu pertama kali sekolahnya namanya Sekolah Harlot. Ya, kalau para alumni mengetahui, di belakang pokok 9 dan di belakang rumah saya waktu saya masih tinggal di Imam Bonjol. Dan Sekolah Murni ini didirikan dengan tujuan cuma satu, membantu masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tertindas. Dan kita dari masyarakat kita dan dari Langkiau menuangkan tanahnya yang ada di Sekolah Murni sekarang ini, Jalan IPA ini disumbangkan oleh beliau. Maka orang tua saya membangun di sekolah. Buah-buah pahit yang awalnya mulanya berserakan kini tumbuh dan menjelma menjadi pohon kurma yang manis dan beringin yang indah. Pondok kami kini telah menjadi istana pendidikan yang melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Yayasan Pendidikan Murni selalu berbenah dan langkah maju dalam upaya membina generasi hebat yang akan mengisi kehidupan bermartabat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih kepada semua pahlawan pejuang pendidikan. Terima kasih pemerhati yang baik hati. Terima kasih para alumni yang setia. Dan terima kasih para donatur yang luar biasa. Tuhan memberkati. Murni is the best, now and forever. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Edward. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan adanya rasa persaudaraan di antara kita. Berdoa mulai. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edward yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dan saya undang semua tamu undangan yang hadir malam hari ini dipersilakan bangkit berdiri kembali untuk kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Ibu Feby. Dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan kami yang berbahagia, mengawali acara ini kita simak bersama laporan Ketua Panitia Reuni dan Hari Ulang Tahun Murni ke-58. Kami mohon kepada Ibu Lani Teja. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat malam.
Bapak Ibu para hadirin sekalian, salam sejahtera dan salam damai selalu. Yang saya hormati Tuanku Ferianto Gani, yang saya cintai dan saya muliakan Ibu Dewi beserta Bapak dan juga para panitia dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya hari ini betul-betul bangga dan bahagia di umur kita segini masih bisa ketemu semuanya. Suatu anugerah bagi kita, apalagi atas kedatangan Ibu Dewi yang bukan alumni dan bukan dari murni, tapi begitulah cintanya beliau akan pendidikan. Jadi saya berasa sangat terharu dan betul-betul di luar ini ya, di luar kontrol kita bahwa seorang Ibu Dewi yang mungkin bagi umum susah sekali untuk ketemu beserta Bapak, tapi berkenan hadir di sekolah kita yang bukan apa-apa. Jadi ini yang betul-betul ingin saya tekankan. Kalau malam ini misalnya ada kekurangan, maka kekurangan itu adalah karena saya tidak pintar memimpin. Tapi kalau jalannya lancar, itu adalah karena kekompakan kita semua. Jadi terima kasih atas semua kerjasama selama ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Ibu Dewi Teja selaku Ketua Panitia. Dan kemudian Selanjutnya kita akan mendengarkan suara yang merdu dari paduan suara yang dinyanyikan oleh guru-guru dan seluruh alumni dan hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kepada tim paduan suara dipersilakan untuk memberikan perform yang terbaik. Paduan suara ini akan menyanyikan lagu Mars Murni dan lagu Takanajo Kampua. Dan akan diiringi oleh Marian B.
Terima kasih kepada para guru dan seluruh alumni dan hadirin yang hadir pada malam hari ini atas performa yang luar biasa. Luar biasa. Dedikasi para guru melahirkan generasi-generasi yang sukses. Ya, teman-teman semuanya, para tamu hadirin yang hadir pada malam hari ini, bagaimana kalau kita ada yel-yelnya? Boleh kali ya? Jadi nanti Mongol akan teriakin who is the best. Semua teman-teman yang hadir malam hari ini diwajibkan menjawab murni is the best now and forever. Setuju? Setuju? Siap? Who is the best? Now and forever. Ulang sekali lagi. Jadi kalau Mongol teriak who is the best, teman-teman semuanya jawab murni is the best now and forever. Boleh? Oke, Mongol teriak lagi who is the best? Kurang kompak kok, soalnya kayak ada masih suara antara bass dan tenor. Ya kan? Oke, sekali lagi who is the best? Now and forever. Terima kasih semuanya. Demikian hadirin undangan kami yang berbahagia. Selanjutnya merupakan kebanggaan pada malam hari ini kehadiran seorang wanita hebat di tengah-tengah kita. Maka dengan hormat saya mohon kiranya Ibu Dewi Kam mau memberikan sepatah kata untuk kita di malam bahagia ini. Aplaus kita kepada Ibu Dewi Kam, kami persilakan. Inilah wanita hebat. Diko pajalan ciganjol lalai, samui tapija nanindak mati. Alu tatarong pantanku. Inilah wanita hebat yang kita nanti-nantikan, merupakan kebanggaan kita pada malam hari ini. Aplaus kita untuk Ibu Dewi. Selamat malam semua peserta yang hadir pada hari ini. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Yang saya hormati Bapak Ferianto Gali, Tuako dan Tuaso. Yang saya hormati Ibu Lani Teja dan seluruh guru-guru murni dan semuanya, pernah murid-murid murni yang sudah lama-lama sekali hadir pada malam ini. Saya hari ini berterima kasih sekali atas undangan Tuako, yang mana saya diundang dengan suami saya, Bapak Yasin. Saya bukan seorang wanita yang hebat, tapi seorang wanita yang sangat biasa sekali. Amin. Hari ini saya sangat senang dan saya bersyukur, yang mana saya juga merasa sangat bangga sekali dalam bimbingannya Ketua Yayasan Bapak Ferianto Gali, Tuako dan Tuaso beserta jajarannya.
yang mana yayasan ini membuat sekolahnya menjadi maju dan dapatlah Sumatera Barat orang-orang yang pintar. Saya doakan rumah sekolah murni maju pesat dan menciptakan siswa-siswi yang lebih banyak lagi buat bangsa dan negara Indonesia. Juga sesuatu kebanggaan buat saya. Saya karena seorang lahir di Padang, maka saya juga ingin sekali melihat banyak orang-orang pintar yang keluar dari sekolahan murni. Terima kasih atas segala undangan yang diberikan kepada kami. Semoga Tuhan memberikan kita semuanya kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki. Semoga murni maju. Terima kasih. Ini bisa jalan. Silakan oleh Ibu Dewi untuk memberikan suara bahagia, suara merdu beliau pada malam hari ini. Baik, bersama-sama kita saksikan Ibu akan didampingi oleh Bapak Yasin, merupakan pasangan yang berbahagia. Sebetulnya saya bukan bisa nyanyi loh, saya betul-betul tidak bisa nyanyi punya orang. Cuma karena permintaan dari ketua yayasan, Tuaku dan Tuasu, serta Ibu Rani Teja, maka saya perhatikan hati saya dengan suami saya nyanyi satu. Jadi nggak bisa lari ini. Kalau di dalam nyanyi kami tidak bagus, jangan lari semuanya kosong ya. Jadi dimulai aja. Panjang jalan kenanga ya.
Ibu Dewi dan Bapak yang sudah menyumbangkan lagu Sepanjang Jalan Kenangan untuk kita malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan tadi suara merdu Ibu Dewi Kam bersama dengan Pak Yasin. Kiranya perlu kita memberi aplaus yang meriah untuk Ibu Dewi. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Pak Yasin. Kiranya mungkin kesempatan dan rezeki yang luar biasa diterima oleh Yayasan Pendidikan Murni hari ini. Dapat mendengarkan suara merdu dari Ibu Dewi. Selanjutnya hadirin undangan yang kami hormati. Marilah kita simak bersama sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Murni yang sekaligus merupakan penasihat Panitia Reuni HUT Murni kepada Bapak Ferianto Gani, kami persilakan. Pada kesempatan ini kita melihat Bapak Ferianto Gani digandeng, didampingi oleh generasi hebat. Ini kayaknya adalah pemegang tongkat estafet Yayasan Pendidikan Murni yang akan datang. Kepada Bapak Ido juga kami persilakan Pak, tolong dampingi Ketua Yayasan. Pak Ido juga merupakan pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Murni. Dan Pak Ido tolong dampingi Pak yang turun Pak. Pak Beto dan Pak Edo tolong mendampingi biar Papa menjadi kuat. Hadirin, bila tumbuh pohon melati, jangan disandung pohonku ini. Patutlah kita bersyukur sepenuh hati. Kalau di Murni ada Pak Ferianto Gani. Apa sih? Selamat malam para tamu dari Sekolah Pendidikan Murni yang pada hari ini saya dengar dari Ibu Lani ada sekitar 900 orang yang hadir, dan saya terima kasih pada alumni yang ada sekitar 300 alumni yang dari luar daerah yang datang di Padang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi Kam beserta Bapak Yasin, beserta keluarga dan sahabat dari Jakarta. Ini saya mau menceritakan ya sedikit masalah Ibu Dewi. Ibu Dewi ini bukannya alumni daripada Murni, tapi beliau sudah banyak berbuat terhadap sekolah Murni. Yang murid-murid melihat itu ada 3 lantai, itu sebagian besar Ibu Dewi yang support. Dan untuk itu saya ingin semua alumni yang ada pada malam hari ini kita tepuk tangan rasa terima kasih kita kepada Ibu Dewi. Dan selanjutnya para pengurus yayasan, para guru, alumni dan hadirin undangan yang berbahagia.
puji dan syukur kepada Tuhan atas kemurahannya acara ini dapat terlaksana dengan baik. Saya hanya mau menceritakan sedikit tentang Sekolah Murni. Sekolah Murni ini didirikan sekitar 1960. Waktu itu saya baru tingkat kelas 4 SD. Sekolah Murni didirikan karena banyak masyarakat Kota Padang yang tertindas. Saya jujur mengatakan ya, yang tertindas. Dan oleh salah satu daripada sekolah swasta yang ada di Padang, saya aja waktu itu saya nggak salah, saya nggak apa-apa, langsung saya ditempelin oleh kepala sekolah. Saya lapor kepada orang tua saya, waktu itu Sekolah Murni sudah berdiri, langsung saya pindah kelas 2 SMP di Sekolah Murni. Saya punya kakak yang tua juga dikeluarkan, tapi saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, umumnya pada masyarakat dari Sekolah Murni ini banyak yang mengetahui. Dengan berdasarkan itulah orang tua saya dan beberapa daripada temannya mensupport berdirinya di sekolah. Dan saya sangat berbangga sekolah ini dulu katanya sebagian sekolah pembuangan, tapi bagi Sekolah Murni itu nggak ada masalah. Yang penting hasilnya banyak murid-murid dari Sekolah Murni ini yang jadi manusia hebat. Saya baru tahu kepala Sabanda Pedium itu alumni dari Murni. Dan ada seorang dokter yang ahli operasi kanker di harapan kita dari Sekolah Murni. Dan untuk selanjutnya Sekolah Murni ini dari awalnya bertempat di belakang Pokok 9 di Jalan Liligoho. Di belakang itu kebetulan saya punya nenek punya tanah yang dikontrakkan kepada yang namanya Sekolah Harlon. Kebetulan sudah tutup. Di sana ada Murni ini berdiri pertama kali. Dan saya ingin menyampaikan dulu dinding sekolah ini dari tabir. Lantainya tidak ada keramik, nggak ada apa-apa, tanah. Memang di sekolah menderita dari dulu. Tapi yang saya sampaikan tadi, akhir daripada penderitaan itu di Kota Padang ini banyak pengusaha-pengusaha yang boleh diandalkan ekonominya bagus, umumnya dari Sekolah Murni. Ya Pak Iwan, betul Pak Iwan. Ini Pak Iwan, dia betul nih sama Sekolah Murni. Dan di waktu berdirinya ini Sekolah Murni ini terdugalah seorang masyarakat pondok yang punya pabrik lampion
menyumbangkan tanahnya yang sekarang tanah itu dibangun oleh orang tua saya, tanah yang di Jalan Nipah yang sekolah pendidikan murni sekarang itu hasil sumbangan daripada pabrik Langkiau. Kebetulan usaha minyak pada waktu itu disumbangkanlah itu tanah beliau. Sekolah murni ini mempunyai tujuan untuk masyarakat yang ekonomi lemah dan murid-murid dari pihak sekolah lain yang tertindas larinya ke sekolah murni. Pada waktu dulu ditutupnya sekolah Tionghoa oleh pemerintah, banyak murid-murid dari sekolah Tionghoa itu berbondong-bondong masuk ke sekolah murni, lebih daripada 100 orang. Betul ya? Saya sangat kagum kepada giginya orang tua saya menjalankan sekolah murni ini. Setiap hari dia berkendaraan naik sepeda ke sekolah. Umumnya murid-murid pada tahu semua. Ya, dulu orang tua saya ini dijuluki namanya Om Gan. Dan orang tua saya mendidik murid-murid sekolah ini secara bersaudara. Di waktu kepindahan ayah saya ke Jakarta, saya dipanggil oleh orang tua saya untuk melanjutkan sekolah murni ini. Karena pada waktu itu saya tidak ada waktu untuk menerima mandat dari orang tua saya. Makanya saya serahkan kepada pihak lain. Tapi dari pihak lain yang bersangkutan tidak menjalankan sekolah ini dengan baik, yang pada waktu itu murid-murid yang ingin mengambil ijazahnya harus membayar dengan uang. Ya, Ibu Puan tadi ya, betul ya, pakai uang baru ijazah dapat diterima. Langsung saya berhentikan yang bersangkutan, nggak dipakai lagi. Ini saya menceritakan masalah pendidikan murni ini timbul tenggelam. Yang terjadinya penyusutan murid-murid menjadi di bawah 100 orang, dan malahan sekolah murni ini diserahkan kepada P dan K. Langsung adik saya Pak Erianto Gani ini minta Rusdi Marah, kepala sekolah, untuk menghubungi pihak P dan K. Jadi sekolah murni ini timbul tenggelam. Tapi akhirnya tadi yang saya sampaikan, banyak karena dia tertekan, dia tertindas, akhirnya banyak murid-murid yang berhasil dari sekolah murni. Pak Rusdi Marah hadir. Betul ya Pak? Pak Rusdi, betul ya yang saya ceritakan ini yang sebenarnya ya? Beberapa tahun sekolah murni ini dipegang
oleh Bapak Herianto Gani. Sehubungan jatuh sakitnya Bapak Herianto Gani ini, adik saya, diserahkan kembali kepada saya di sekolah murni, dan saya mengajak beberapa teman dari pihak pengurus HTT. Waktu itu saya sebagai tokoh, saya menghimbau kepada kawan-kawan, mau nggak kamu bantu kembali di sekolah? Sekolah ini sudah amburadul, plafonnya diganjal pakai kayu, pintu ruang kelas nggak punya. Jadi kalau hari hujan, kambing yang masuk di dalam kelas. Ini yang terjadi di sekolah murni. Untung Ibu Dewi kan mau kau dengan kita. Terima kasih ya Bu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada donatur dan donatur dari pihak HTT. Langsung kami mengadakan perubahan total bangunan gedung sekolah murni yang tadinya lantainya papan, kita pasang keramik dan plafonnya kita ganti semua, kita ucat lagi pekerjaan itu datang Ibu Dewi, tergugah di Ibu Dewi bantu di sekolah murni. Jadi kesekian kali dibacakan terima kasih kepada Ibu. Dan perlu saya sampaikan, murid-murid yang sekarang berjumlah sekitar berjumlah 473. Dari di bawah 100 muridnya sekarang sudah menjadi 473 orang. Jadi sudah sangat ramai, dan saya janji pada murid-murid yang ada ini, sekiranya murid ini meledak, mau tidak mau, suka tidak suka, kita bangun lagi yang di ruang tengah. Di ruang tengah itu kan bangunan lama, kita akan bangun lagi dengan 3 lantai. Tapi kita melihat dulu hasil daripada murid-murid yang mau mengajar di pendidikan murni ini. Perlu saya sampaikan perkembangan sekolah murni ini kepada para alumni yang banyak datang pada acara reuni ini, yaitu sekalipun menyadari bahwa dana sekolah yang kita minta jauh daripada sekolah-sekolah swasta yang ada di Padang lainnya, dan bahkan boleh dikatakan tidak setara. Namun saya melihat dan menilai prestasi dan sukses yang diperolehkan oleh murid-murid ini sangat setara, dan bahkan ada yang lebih daripada sekolah lain. Dan ini saya mau menceritakan satu ya, kira-kira kalau saya nggak salah 2-3 tahun yang lalu, saya memberikan penghargaan kepada seorang murid yang dari SD, SMP, SMA, dia lulus dengan angka terbaik di seluruh Sumatera Barat. Dia dapat beasiswa di UMP. Saya spontan mensupport dia. Memang luar biasa, angka yang terbaik dari seluruh Sumatera Barat sekolah murni.
anak ini lah yang mencetuskan sampai dia dapat beasiswa dari UEP. Dan untuk meramaikan murid-murid yang mau bersekolah di sekolah murni, kami Badan Pengurus Sekolah Murni mengadakan anak asuh yang berjumlah sekitar 150 orang dan masih berjalan sampai sekarang. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak mampu bayar uang sekolah. Kita sebagai bapak asuh dan Ibu Lani sebagai ibu asuh ya membantu masyarakat ini. Jadi kalau boleh saya sampaikan, sekolah murni ini didirikan untuk ekonomi lemah. Kami dari pihak yayasan mengadakan anak asuh di sekolah murni dan anak-anak yang berasal dari ekonomi lemah, dan saya mengucapkan terima kasih untuk para bapak dan ibu asuh yang sudah berbuat untuk sekolah murni. Saya juga sampaikan kepada para alumni belajar di sekolah murni sekarang sudah standar pakai AC. Dan sekolah murni ini seluruh lokal kita udah pasang AC yang sekarang mereka sudah nyaman untuk belajar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Himpunan Bersatu Teguh yang meminjamkan meja dan kursi dalam acara perayaan reuni ke-58 di sekolah murni. Kepada para alumni yang sudah mensukseskan acara ini, dan saya memperkirakan alumni yang datang dari luar kota lebih daripada 300 orang yang hadir. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada donatur dan para alumni yang telah banyak berbuat demi suksesnya reuni ke-58 sekolah murni. Sekian, terima kasih dari saya. Tapi saya nggak kuat. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ferianto Gani yang merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Murni dan Penasehat Panitia Reuni dan Hari Ulang Tahun Murni yang ke-58. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari alumni yang pada malam hari ini pertama kita akan mendengarkan dari Bapak Miharta Sukanda untuk memberikan sepatah dua kata. Ada Pak Miharta, dipersilakan. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Sebelum saya memulai sambutan saya ini, saya mau menyapa dulu yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Ferianto Gani selaku Ketua Yayasan Muni dan juga penasihat reuni dan ulang tahun Muni yang ke-58. Yang saya hormati Ibu Lali Teja selaku Ketua Panitia Reuni dan HUT Muni. Yang saya hormati Bapak Rudianto Gani selaku Ketua Umum Panitia Reuni dan HUT Muni. Yang saya hormati Bapak Rusdi Mala, guru bantu guru kami, serta bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sekarang masih aktif mengajar di Sekolah Murni. Yang saya hormati juga Ibu Dewika dan Bapak Yasin, beserta rombongan saya ucapkan selamat datang di acara pernikahan ini. Tidak lupa saya hormati dan saya sayang semua rekan-rekan alumni Muni dan seluruh tamu yang hadir di acara malam ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feni Tania dan Bapak Edward Gani yang telah memberikan sarana dan prasarana Sekolah Hotel Santika Muni Premier sebagai tempat terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh pengisi acara malam ini, antara lain dengan Bapak Momon. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga malam ini kita dapat bertemu dan bertetap muka di acara reuni kembar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Muni yang ke-58 tahun. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Perkenankan juga saya di sini selaku Ketua Panitia Jakarta ingin menyampaikan banyak terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Tanpa kontribusi teman-teman sekalian, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti saat ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh teman-teman alumni yang telah hadir. Kedatangan alumni ini sangat berarti sekali bagi kami semua di sini. Hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa bagi kita semua. Kita dapat berkumpul dalam rangka reuni HUT reuni ke-58. Bahkan di tengah kita sini masih ada seorang mantan guru yang dahulu mengasuh dan mengajar kita, yaitu Bapak Rusdi Mala. Beliau saat ini tampak masih utuh semangatnya seperti dahulu kala. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih. Hadirin dan rekan-rekan berbahagia, telah lama kita tak berjumpa seperti ini. Sebelumnya ada reuni emas yang ke-50 pada tahun 2015 yang lalu. Mungkin di antara kita ada yang hadir pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, telah 8 tahun berlalu. Betapa cepat usia rasa ini. Teman-teman telah banyak berubah. Dahulu di sekolah banyak kenangan manis tercipta. Lalu kita bawa kenangan itu melalui perjalanan hidup kita masing-masing. Namun malam ini kenangan manis itu kembali tercipta di sini. Saya berharap semoga kegiatan reuni ini kali ini dapat mempererat hubungan di antara para alumni dan menghidupkan kembali ikatan tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Sebagai wakil dari rekan-rekan alumni, saya menyerukan, marilah kita pupuk tali persaudaraan dan kita tingkatkan persatuan. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian, kalau kita ada saat ini adalah dari Sekolah Murni yang kita cintai, dengan founder almarhum Om Gad Kekiang yang kita hormati dan kita cintai. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih. Marilah reuni ini kita petik imannya. Reuni hendaknya jangan dipergunakan sebagai pelepasan rindu semata. Namun lebih dari itu, marilah kita bersama-sama memikirkan apa yang patut kita berikan sekali kepada Sekolah Murni yang tercinta ini. Hidup Murni! Murni is the best dan the forever.
Itulah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Tanpa banyak kata, marilah kita nikmati acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumin dan dimaafkan. Semoga segala kekurangan pada acara ini bisa menjadi masukan bagi kami panitia. Oke semuanya, selamat menikmati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih kepada Bapak Wirata Spaner yang telah memberikan sambutan meriah pada malam hari ini. Maka dengan hormat kita mohon satu lagi alumni kita yang luar biasa. Kita simak bersama Bapak Hari Ikhlas SE Majulelo Sati. Inilah kaluak paku asam balimbiang, tampurong lenggang lenggokkan, bau menurun kasaruaso. Anak di pangku kemenakan di bimbing, rangkam puang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Inilah dia, walaupun telah lahir di Padang namun besar di perantauan, akan kembali untuk membangun sekolah murni. Ya, tepuk tangan kita buat Bapak Hari Ikhlas. Terima kasih Bu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat doa kita bersama, terlaksananya acara peringatan ulang tahun MUNI kita yang ke-50. Dan tentu tidak lupa yang saya hormati Bapak Frianto Gani selaku Ketua Yayasan dan Ibu yang selalu mendorong saya Bu Dewi Kam, waktu kita peringatan 50, saya tahu Ibu menyumbang dan kami sama Pak Frianto Gani itu mensupport bagaimana murni ini tidak dipandang sebelah mata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Frianto Gani. Yang saya hormati Ibu Dewi Kam beserta Bapak Yasin yang sudah berkenan meluangkan waktunya mensupport kami. Apa maksudnya mensupport kami? Murni ini kebanggaan kami. Saya tinggal di Jakarta, usaha kaki lima di Jakarta, dan saya bangga punya sekolah Yayasan Murni. Yang saya hormati para kepala sekolah yayasan dan senior saya, sejawat saya, walaupun dari mancanegara, saya dengar info dari Ibu Lani Teja yang mana yang luar kota datang 300 lebih kurang 300 orang. Mungkin dengan semangat kita bersama ini, saya berpesan, marilah kita menjaga dan merawat bagaimana murni ini tidak dipandang sebelah mata. Kita harus berjabat tangan bersama-sama membangun sekolah ini. Bagaimana murni ini tetap dengan semboyannya, Murni is the best di Kota Padang. Dan saya pun selaku junior daripada Ibu Lani Teja, saya mengucapkan terima kasih. Ibu senior saya masih meluangkan waktu. Waktu 50 kan saya ketua panitia. Nah, sekarang Ibu menggantikan, saya mengucapkan terima kasih. Bisa terlaksana semegah ini. Dan begitu juga kepada Bapak Frianto Gani yang selalu nggak bosan-bosan memotivasi. Dan saya hormat ke Bapak. Bapak itu tidak memandang siapa dari mana orangnya. Bapak itu selalu menghargai.
mudah-mudahan Bapak panjang umur. Nah, dan itu juga saya mengharapkan kepada generasi kedua, ketiga dari pendiri Yayasan Benih Murni itu dan Kexiang ini, seperti Edward alias Edu dan Pak Bento ya. Nah, mudah-mudahan termasuk Pak Jimmy ya. Nah, mudah-mudahan Pak Jimmy mungkin nanti next saya berharap sambutlah cita-cita kakek ini. Dan keuntungan bagi saya apa? Kalau ditanya sama cucu saya, opa sekolah di mana? Jangan sampai sekolah murni kita jadi ruko, Pak. Jangan sekolah kita jadi tempat karaoke, Pak. Nah, mudah-mudahan ini beliau-beliau ini sukses nih. Edo ini, Bento ini, dan Pak Jimmy. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, Pak. Ya. Dan yang terakhir, saya mengapresiasi kepada Pak Rusdi Mara, bekas kepala sekolah saya. Pak, masih ingat nggak Pak? Saya selalu terlambat bayar sekolah, Pak. Bapak selalu di akhir bulan Bapak panggil saya sekolah. Tapi ingat Pak, tanpa sekolah murni Pak, saya tidak bisa berdiri di sini. Alhamdulillah Pak, saya punya rumah sakit di Jakarta Pak. Nah, bayangan itu adalah saya produk Yayasan Benih Murni yang ada di MIPA. Dokter spesialis saya 31 orang Pak. Kadang-kadang saya kayak mimpi Pak. Apa hebatnya Murni ini Pak? Makanya dengan sangat saya generasi yang kedepannya mungkin saya titip ke Pak Dato' Gani. Saya pun berdoa untuk Pak Ferry. Mudah-mudahan Pak Ferry panjang umur ya Pak. Tapi sesudah Bapak melihat kakinya udah jalan terkekati, timbul khawatir saya Pak. Siapa kira-kira yang nanti mengayomi Yayasan Benih Murni yang kita banggakan ini? Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Mungkin itu yang bisa saya mewakili daripada senior saya yang ada di luar kota, sejawat saya di luar kota atau di Kota Padang. Kalau ada saya yang mengucap kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hari Ikhlas yang sudah memberikan sepatah dua kata untuk kita pada malam hari ini. Asik. Selamat malam semuanya. Lagi. Selamat malam semuanya. Luar biasa, Murni berulang tahun ke-58 dan saya diajak terlibat menjadi MC plus stand up. Dan buat Ibu Dewi, saya adalah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Yang tepuk tangan ketahuan kurang beriman. Lawak diseriusin. Tapi kalau belajar, saya dapat informasi masih ada guru yang masih bersama kita. Saya juga adalah seorang anak murid yang tidak pernah bercita-cita Bu jadi artis, kan? Saya udah menyadari muka, ya kan? Kalau main sinetron pasti harus cakep, main sinetron, main film harus ganteng, cantik. Saya nggak ada potongan Pak. Saya kalau main film ya pasti jatuh dari pohon. Muka udah paling cocok ditabrak mobil. Udah paling cocok saya main di ganteng-ganteng serigala. Cuman manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil pulang Pak. Saya main sinetron pertama itu judulnya Naik Enak Turun Oga. Pemeran utamanya itu Om Indro dan teman-teman. Saya syuting 8 hari, sehari dibayar 4 juta. Anda tahu saya jadi apa Bapak Ibu? Jadi kuntilanak. Saya didandanin jam 7. Saya kaget, kok di make upin? Iya Pak.
Lah emang gue jadi apa? Oh jadi kuntilanak Pak. Nggak ada dialognya Bapak Ibu. Cuma disuruh naik pohon, oke ngol action, gitu doang Pak di atas pohon. Demi main film. Tapi ada satu sinetron yang mengajarkan nilai toleransi di Indonesia. Saya beragama Kristen, saya main di sinetron Islamik, judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Itu berbarengan dengan tukang bubur naik haji. Saya pas ditelepon, mau nanti mainnya. Oh oke. Nanti saya jadi apa? Datang aja ke lokasi. Saya nyampe di lokasi, saya tanya sama sutradaranya, nanti judulnya apa? Babi ngepet no. Saya langsung ada perasaan kurang senang. Ini babi ngepet, pasti nih gue jadi babinya nih. Ini pasti. Saya nanya sama sutradaranya, saya nanti jadi apa? Oh mohon kamu gak jadi babi ya? Oh puji Tuhan. Saya nanya, yang jadi siluman babi siapa? Oh Preti Asmara. Oh oke. Yang jadi babi ngepetnya Aldi Taher. Aldi Taher yang jadi babi ngepetnya. Berarti kan udah aman dong Mongol ya kan? Terus Mongol tanya, tuh saya jadi apa? Oh kamu gendong babi Mongol. Anda bayangkan Pak, babinya asli, bukan dari styrofoam, asli. Diikat di bawah pohon, oke mau gendong, ya ampun babinya belum mandi Pak. Terus orang nanya, kenapa Mongol ambil? Mohon maaf, saya sehari syuting dibayar 30 juta. Saya bilang sama sutradaranya, jangankan satu, sekandang juga mau ngegendong. 30 juta Pak. Selesai syuting, saya beli mobil Ferrari cash, tidak kredit. Ya kan, artis yang lain beli mobil Rolls Royce, ya kan, Lamborghini, kredit bos. Kadang endorsan saya gerak, saya belinya cash. Dari hasil main sinetron. Saya dari Sulawesi Utara. Saya adalah artis paling top dari Manado. Saya artis yang paling banyak main film dari Manado. Saya sudah membintangi kurang lebih 41 layar lebar yang saya bintangi. Keren kan? Tapi saya 7 jadi cowok, 7 doang jadi laki, 34-nya jadi bencong. Pakai rok. Terus orang nanya, kenapa ditolak? Duitnya. Karena buat saya dengan kondisi muka seperti ini, ada duit, hidup ini aman. Benar dong teman-teman. Saya beragama Kristen, saya ke gereja. Ada yang hilang handphone di gereja, itu segereja melihatnya ke Mongol. Serius Pak, saya nggak bohong, dilihatin. Bilang kenapa Mongol ya? Teman ngomong, muka lu Mongol. Oh ya Allah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kayak begini gua pindah agama sekalian. Temen nyolek percuma, mau sebelah hilang sandal, pasti lu juga. Jadi serba salah dengan muka jelek. Tapi sejelek-jelek begini, yang penting udah pernah makan di Istana Negara. Ya. Keren dong coy. Kalau orang bilang enak kok makan di istana, mendingan makan di acara reunian. Masih bisa nambah. Di istana siapa yang berani nambah? Meninggal di tempat, serius Pak. Jadi kalau orang nanya, Mol apa kerennya jadi murid? Jujur Bapak Ibu, saya adalah artis yang paling depan yang tidak menyetujui guru dikriminalisasi. Betul? Betul? Kenapa teman-teman? Karena lewat guru lah saya bisa tahu banyak hal. Apalagi saya mohon maaf Ibu Dewi, saya tinggalnya di Sangir. Itu batasan saya itu. Saya lebih banyak dengar siaran radio Filipina daripada RRI. Saya sekolah dulu cuma pakai buku tulis yang gambarnya biru. Masuk SMP buku tulisnya gambar artis Rano Karno dan Nela Rega. Ya kan, Cintami dan Minati. Sekarang jadi artis, ketemu sama mereka masih cantik. Tapi mereka nggak ribet hidupnya.
sama dengan senior kita nih, banyak oma-opa yang hadir hari ini, kecantikannya keren. Anda coba lihat sekarang Indonesia, generasi mudanya sekarang setiap hari ngejar yang namanya skincare. Iya kan, banyak sekarang cewek-cewek skincare Korea diborong. Padahal mereka lupa skincare itu hanya berlaku untuk muka, leher enggak. Akhirnya sekarang banyak cewek-cewek mukanya putih, lehernya masih hitam. Ya kan? Lagi glowingnya setengah, enggak utuh. Bayangkan muka putih banget, ya Allah, Bapak di surga lehernya hitam, sama kayak kaki kena knalpot, ya kan? Bayangkan, padahal orang tua kita dulu kecantikan mereka modalnya hanya bedak Fambo Kaleng, bedak Marx, kalau nggak bedak Viva. 1 dan 2 digunakan oleh anak muda. Viva nomor 3, nomor 4, nomor 5 digunakan oleh mereka yang sudah menikah maupun ibu-ibu janda. Itu bedak kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol pamer. Tapi coba mereka menikah sekali seumur hidup. Karena kenapa? Orientasi mereka adalah membangun rumah tangga. Nggak perlu cantik, yang penting behave-nya bagus. Betul? Iya dong? Bener kan? Buat apa cantik tetap reot di usia 50? Karena contoh Bu Dewi, mami saya sekarang usia 83 tahun. Kecantikannya masih maksimal. Tetapi yang kurang maksimal di mana? Alisnya. Beliau dulu ditato. Sama sekarang sulam alis, dulu tato, Pak. Ditato. Keren, cuman sampai umur 58. Masuk 59 makin turun. Sekarang alis beliau so di bawah. Jadi kalau beliau ke gereja jam 4 subuh bangun, apakah Anda berpikir dia doa pagi? Tidak, Pak, sama es batu. Tuhan tolong, ditarik-tarik. Tapi saya kasih tahu buat yang hadir malam hari ini ya, es batu atau batu es bisa menstabilkan kembali alis yang sudah turun. Kalau nggak percaya, coba aja. Mami Mongol buktinya. Tetapi ingat baik-baik, alis yang naik pakai es batu jangan sampai kena mesin AC. Mama saya ke gereja, di gereja GBI Glow, lagi nyanyi sepatu hambai, dia berdiri depan mesin AC, sepatu hambai, ibu sebelahnya nunggu, alisnya turun. Alis Mami Mongol balik lagi ke bawah. Akhirnya sekarang dia pindah gereja. Dia nyari gereja yang gak ada AC. Jadi buat Ibu Dewi, kalau besok ada proposal masuk untuk pembelian AC gereja, jangan disumbang. Takut mama saya di gereja situ. Ntar dia gereja di mana lagi kan ribet. Ibu-ibu zaman dulu tuh mereka santai hidupnya. Orang tua kita juga zaman dulu santai. Serius loh Bapak Ibu. Keterbatasan zaman dulu dengan zaman sekarang, sekolah beda Bapak Ibu. Zaman dulu kita kalau nulis kadang pakai karet gelang gara-gara itunya hilang. Kadang pakai ludah. Serius Pak, saya ngalamin sekolah begitu. Serius. Dulu saya kalau nggak bikin PR dipukul ibu guru. Tapi melahirkan apa? Mongol yang keren. Ya kan? Serius loh. Saya adalah satu-satunya stand up komedian yang stand up di 2 presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Saya stand up di depan Panglima TNI, Kepala Staf, udah gak kehitung. Tetapi saya dinyatakan sebagai stand up komedian paling berani nomor 2 di dunia. Keren kan? Kenapa? Karena satu-satunya di Asia stand up komedian yang pernah stand up di acara orang meninggal. Serius. Kalau acara reunian mah banyak. Lah ini kita orang meninggal di Gatot Subroto di rumah duka.
Kita datang melayan, lagi depan peti mati, turut berduka cita. Tahu MC teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari Momo. Oh Tuhan, orang mati, orang lagi pada disuruh stand up, bos. Terus Momo kan, aduh gimana nih? Anaknya ngomong, tolong hibur ya Kak Momo, kasihan loh mama udah pingsan 3 hari. Nah terus gimana? Ya istrinya ngomong, iya Momo tolong hibur, nanti oma transfer. Nah Momo dengar kata transfer langsung di tengah, bos. Duit itu coy, kan? Kata orang Batak kan heping mengatur negarawan, ya kan? Jadi yang penting duit piti. Jadi Momo stand up. Nah saya stand up cuma berapa? 10 menit. Thank you gua Momo. Orang nanya materinya apa kalau di orang mati? Lihat orang matinya aja. Pas Momo lihat nih jenazah pakai kos tangan. Momo sampai ngomong, oh ini kayaknya omnya dulu pas Ibraka. Kos tangan. Udah begitu kan yang meninggal agamanya Kristen, di peti mati, ditaruh Alkitab, orang dia hidup aja nggak baca apalagi mati. Segitu doang. Tahu-tahu istrinya ngomong, terima kasih ya Mongol, kamu menghibur banget, semoga berkat Tuhan. Cukup untuk Mongol, udah oma transfer. Mongol langsung, udah ditransfer, udah. Ini udah masuk ke 40 juta. Mongol langsung bilang, jangankan di sini, dikubur juga Mongol ikut. Pak, 10 menit 40 juta, sekarang udah berapa menit? Ya kan? Ya, nambah ya kok ya, nambah Ibu Dewi yang nambahin berarti ya. Begitu ya kan? Jadi santai Pak. Hidup itu nggak usah dibuat ribet. Sekarang kita nggak boleh makan nasi putih karena perkara katanya nasi putih karbo dan gulanya tinggi. Disuruh apa? Pakai nasi merah. Alasannya karena nasi merah karbo dan gula rendah, seratnya tinggi. Kenapa makan diatur sama orang? Nasi putih, nasi merah lebih enak nasi kuning, Pak. Bener nggak? Nasi kuning, nasi merah, nasi putih enakan mana? Nasi kuning, kenapa? Kan udah ada ayam sepotong, ada perkedel. Nggak ada orang meninggal perkara nasi, Pak. Serius meninggal itu udah ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Saatnya meninggal. Teman Mongol papanya lagi baca Alkitab meninggal. Ada teman Mongol lompat patah, nggak mati. Tapi supaya Anda meninggalnya lama, apa yang perlu Anda lakukan? Budek, Pak. Karena oma Mongol, anak saya, oma dari pihak mama, dari pihak papa, meninggalnya 100 tahun dua-duanya. Oma saya dari pihak mama 100 pas. Oma dari pihak papa 106, 10 hari meninggal di Beijing. Kenapa meninggalnya lama? Budek. Kenapa budek? Karena dipanggil sebelah dia aja gak dengar, apalagi sama yang di atas. Ya kan? Udah dipanggil oma Mongol namanya Yohana. Mungkin malaikatnya yang manggil, Ibu Yohana, Ibu, Oma, Tante, enggak dengar. Ya kan, jadi santai aja, nggak usah ribet. Yang kedua, bagaimana supaya kita meninggalnya lama? Contoh Ibu Dewi, beliau rendah hati, mau ngasih sambutan, mau membantu kita semua. Loh, keren itu. Buat apa kita ngumpulin harta kalau kita nggak membantu orang lain? Ya kan, orang yang rendah hati pasti lama mati. Kenapa? Jalannya pasti nunduk. Orang sombong di jalannya begini, apa lu lihat-lihat? Nah, itu meninggalnya cepat, Pak. Serius, itu kalau lagi begini, tau-tau malaikat mau datang, habis dia. Tapi kalau jalannya nunduk, ingat, malaikat maut pasti nunggunya di depan. Dengan kita jalan nunduk, kelihatan sepatunya, kita bisa muter balik. Kenapa harus dibuat ribet? Tapi kalau sekolah, saya sering mengkritisi pemerintah. Termasuk saya stand up di depan Pak Jokowi acara sebuah partai. Saya minta pemerintah bantu, karena saat ini generasi
muda kita, anak-anak kecil kita kehilangan film anak kecil yang mendidik. Betul? Dulu ada si Unyil. Di saat Pak Oga Cupis cuma tidur-tiduran, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Betul? Sekarang cucu-cucu kita disuruh nonton film apa? Marsha and the Bear. Ini anak usia 4 tahun, hidupnya sama binatang. Anda udah nonton Marsha tinggal sama siapa? Sama beruang, 2 serigala, kelinci 1. Anak siapa ini? Ya kan nakalnya minta ampun. Tuh kalau dia nakal serigala sampai gotong-gotong ambulan tuh lari. Dan itu baru Marsha, belum Shinchan. Dan ternyata dia tinggal di Padang. Saya pindah ke Medan, Pak. Saya nggak mau tetanggaan sama 2 anak setan ini. Serius. Film anak kecil kedua yang kurang ajar apa? Yang nggak ada didikannya, Dora Explorer. Coba yang hari ini hadir angkat tangan yang pernah nonton film Dora. Ada? Selama saya manggung sampai hari ini, saya belum pernah lihat Dora di Indonesia. Dora kerjaannya kelayapan. Mau kemanakah kita hari ini? Dia yang jalan, dia yang nanya. Kita yang ikut jalan ke hutan. Ikan anak siapa ini? Belum lagi SpongeBob, hidup di dalam laut tapi bisa masak air. Belum karakternya SpongeBob terbuat dari apa? Busa. Patrick binatang apa? Bintang laut. Tuan Krebs binatang apa? Kepiting. Anaknya paus. Bayangkan bapaknya kepiting, anaknya paus. Siapa mamanya? Ya kan itu baru film. Baru film Bapak Ibu. Tapi Anda pernah sadar Indonesia negara lagu anak kecil paling aneh di dunia? Pernah sadar gak Bapak Ibu? Hari ini mau nanya, masih ingat lagu Burung Kutilang? Masih ingat lagu Burung Kutilang di pucuk pohon? Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Betul? Kita nyanyi sama-sama mulai dari mengangguk-angguk. Mengangguk-angguk. Saya beli burung kutilang. Serius Bapak Ibu. 4 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi. Nggak ada burung kutilang bunyinya gini. Nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mati burungnya bos. Mati tuh burung, serius kan. Sekarang mau nanya, berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, habis. Biru langit Pak. Warna yang disebutin hanya merah, kuning, cacat pelangi kita. 4 warna nggak ada di pelangi kita. Pelukismu? Siapa yang lukis? Kenapa nanya siapa gerangan? Kan udah tahu Agung yang lukis. Agung loh yang lukis. Tapi karena nggak bisa jawab, ditulislah selanjutnya pelangi-pelangi ciptaan. Nah yang Agung ngapain? Sama juga bintang kecil di langit yang biru. Coba keluar habis acara, Anda lihat ke atas, itu langit warna apa? Ingat malam itu langit warna hitam Pak. Gak pernah ada riwayatnya langit warna biru. Kalau Anda bilang biru berarti buta warna. Ganti kacamata Bapak Ibu.
ini serius. Jadi ngadepin hidup nggak usah terlalu kaku, santai aja. Karena hidup ini udah ada jalannya, kita tinggal ngejalanin. Jauhi kriminal, maka hidup kita aman terkendali. Betul? Saya contohnya bos, saya kalau mau sombong bisa, tapi nggak boleh, dosa. Betul, muka belum di ACC. Saya kemarin udah ke Amerika Bu Dewi, ingin operasi ibu, ingin dinaikin dikit gitu ya kan, tapi tetap nggak usah lah, pesek aja. Karena ternyata penelitian orang yang hidung pesek itu lama mati Bapak Ibu. Serius, ada penelitiannya. Kenapa? Karena hidung mancung ngoroknya lebih kenceng daripada yang pesek. Jadi buat yang pesek hari ini bersyukur. Pesek penderitaannya di saat COVID aja Bapak Ibu, karena sampel diambil lewat lubang hidung. Itu teman-teman medis kadang-kadang juga kurang fair. Hidung mancung dicolok langsung dicabut, kita yang pesek dimasukin dipelinting lagi di dalam. Itu kayak pengen ngajak orang ribut loh. Yang paling terakhir, orang kan suka nanya sama mengel-mengel, pengalaman stand up tuh apa sih enaknya? Bapak Ibu saya kasih tahu ya apa enaknya jadi stand up comedian. Stand up itu paling tinggi 20 menit, bayarannya itu hitungnya per menit. Berarti udah mulai hitung ya, udah lebih soalnya ya kan, nggak mungkin kan dibayar pakai God bless you. Jadi kalau orang nanya enaknya jadi stand up apa, nggak ada bebannya. Yang penting semuanya ketawa, lucu nggak lucu udah dibayar lunas. Kalau main sinetron sebelum tayang nggak masuk duitnya. Tetapi kalau udah dibayar lunas, enak banget. Ada yang nanya, Ngol, lu setiap kali manggung kenapa glamor? Karena saya stand up comedy termahal Bapak Ibu. Kalau saya pakai baju aksesoris cuman warna hitam atau warna putih, susah sama muka. Jadi harus pakai yang emas-emas. Apakah asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Gak ada yang benar. Yang penting mengkilat mutiara asli Ngol, hanya Pegadaian yang tahu. Tapi saya orang Manado YouTube. Jangan dipercaya warna kuning itu emas. Rantai pongguan aja rose gold. Jadi yang penting terlihat cantik. Tapi kalau pengalaman makan sama presiden, saya lebih suka diundang orang makan di warteg. Itu lebih enak Bapak Ibu. Kita makan di istana, tekanan batinnya lebih tinggi. Karena ada pas pampres, gak bisa gerak bebas, gak bisa nambah. Saya diundang makan siang Bu Dewi, kita ke istana pakai baju terbaik yang saya punya. Saya beli baju Prada di Jogja, saya beli 60 juta bajunya. Diundang ke istana, saya pakai batik Prada, saya pakai jam tangan Rolex Daytona, cincin 8 karat berliannya, ikat pinggang emas. Nyampe di istana semuanya dibuka. Pas ketemu presiden gak ada apa-apa yang dipakai. Udah begitu kita diundangnya makan siang. Sampai di sana presidennya lagi terima tamu, kita disuruh nunggu. Jadi kita duduk di kursi, udah ngeliatin makanan siangnya tuh apa aja. Jadi kita udah lihat, aduh Tuhan, ada ayam bakar madu. Saya bilang sama temen, gak mungkin ayamnya 3 hari di kulkas, pasti baru potong nih ayam. Di istana ini saya, gak mungkin berasnya 9.000 per kilo, pasti premium rice. Jadi kita udah kode-kodean, gua paha ya Ngol, oke, gua dada oke, gas. Tahu-tahu udah bunyi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kita langsung berdiri. Selamat siang Pak. Bapak Nagur Mongol, iya kabare Mas Mongol.
Baik, Bapak langsung bilang, ayo kita makan bersama. Disinilah Pak kita tekanan batin mulai terjadi. Ingin ngambil makan, ada pas pampres. Kita lihatin ke atas, aduh dia nggak penting Bapak ini. Pas kita mau ngambil nasi, dia deheb, kita mundur. Ternyata yang harus ngambil paling pertama siapa? Bapak Presiden, karena dia yang punya rumah. Jadi kita di belakang liatin. Belakang nanya, berapa? Setengah sendok. Pak, beliau ngambil nasi setengah sendok. Kita nggak sarapan Pak dari rumah. Karena sibuk sama baju. Nah sekarang ngambil setengah sendok. Kan langsung di belakang kode suruh ambil 3 atau 4 sendok. Saya berani Pak, perkaranya pas pampres berdirinya sebelah nasi. Jadi kita langsung, aduh Tuhan, ini kalau digebok sama jarinya kayaknya gigi main catur Pak. Terpaksa kita ngambil nasi setengah centong semua. Dan apa yang Presiden ambil, itu yang kita ambil. Jadi Bapak ambil nasi. Bapak ngambil karedok, kita doa mudah-mudahan habis karedok Bapak kaya. Udah Bapak ngambil, kita ngambil karedok. Bapak Sordawi ternyata Bapak tidak ke ayam, ya ke bakwan jagung. Jadi kita bingung, ya ayam udah kelewatan nih ayam. Ini kita mau ngambil kan kita nggak mungkin berani ngambil Pak. Yang punya rumah aja udah lewatin. Jadi kita makin kenceng doanya, semoga Bapak balik lagi, semoga Bapak balik lagi. Bapak habis dari bakwan jagung kemana? Kerupuk. Kita langsung geleng-geleng udah. Closingan makan orang Jawa adalah berarti kita nggak makan ayam. Pas kita duduk semeja lihat-lihatan sama makanan kami, nggak ada bedanya. Yang bikin masalah di mana? Makan. Kita nunggu Bapak nyuap. Pas dia nyuap kita, saya langsung telan Pak. Saya lupa sekolah dulu diajarin atau enggak, ngunyah itu berapa kali, nggak pernah diajarin. Saya mah 7 kali apa 8 kali telan. Pas mau nyendok lagi Bu Dewi, temen nyenggol Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, nasi soal bisa tak masuk. Orang nado bilang, dari situ Mongol bilang, saya tidak mau makan di istana. Jadi kalau Bapak Ibu besok diundang 17 Agustus 2024, makanlah dari rumah. Ya, di istana khusus foto bersama. Ya kan? Tapi yang hadir hari ini semuanya orang Padang ya. Anda tahu Padang terkenal makanan paling enak di dunia adalah rendang. Tapi Anda tahu makanan menjebak di dunia juga rendang? Anda tahu? Antara daging dan lengkoas susah dibedain. Serius loh Pak. Jadi kalau saya suka ngusulin buat teman-teman yang catering, kalau bikin rendang tolong daging sama lengkoas bedain potongannya. Yang satu jajaran genjang, yang satu kubus, jangan sama. Dan jangan ditumbuk-tumbuk. Jadi kita dari jauh lihat, wow daging puji Tuhan baik, pas digigit apek. Ternyata lengkoas. Tapi sudahlah, karena abis ini kita masih ada acara yang satu, ada hadiahnya banyak, ya kan? Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini Anda salah sejujurnya. Saya minta tepuk tangannya berapa? Sekali, kenapa dibolong? Coba, semuanya orang pinter kan? Berarti tepuk tangannya berapa? Sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Nggak lulus bahasa Indonesia. Kalau hanya sekali, tidak boleh pakai kata lagi. Dia harus pakai kata saja. Sekali saja, berarti hanya
sekali. Nah ini sekali lagi berarti berapa? 2. Coba tepuk tangan sekali lagi. Yang keempat. Inilah buktinya Bu Dewi, bangsa kita gampang dikerjain. Ya. Buktinya di mana? Ini 2 menit terakhir. Bapak Ibu masih ingat pelajaran sekolah ini Ibu Budi, ini Bapak Budi? Masih ingat pelajaran siapa yang menemukan? Masih ingat? Siapa yang menemukan bola lampu? Thomas Alva? Anda nggak berpikir Thomas Alva Edison itu menemukan. Berarti sebelumnya bola lampunya hilang. Nah, yang menemukan Thomas Alva Edison jadi itu lampu. Nah, ya dia menemukan. Berarti pertanyaan kembalinya adalah siapa yang menyembunyikan? Sama kayak pelajaran Budi. Itu pelajaran yang paling aneh. Saya mengusulkan pelajaran itu dihilangkan dari kurikulum. Kenapa? Karena mereka yang ke Bandung, kita yang disuruh ngitung jam berapa nyampe. Atau pelajaran Wati pergi ke pasar. Masih ingat Bapak Ibu pelajaran Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 750 rupiah. Dan Wati membawa uang 5.000 rupiah. Berapa kilo Wati belinya? 3. Sekilonya berapa? Berapa? 750. Bawa uang berapa? Pertanyaannya berapakah kembaliannya? 2.000? Berapa? Nah ini Bu Dewi, yang ke pasar Wati kita yang ngikut. Jangan dihitung, susul Watinya. Karena kalau kita yang hitung berarti kita sok tahu. Yang ke pasar Wati, supaya netral apa yang kita jawab hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Jangan dijawab. Kita bukan Wati, apalagi bapak-bapak gitu. Pak, nama kita mah Thomas, bukan Wati. Ya kan? Jadi santai ngadepin hidup. Yang penting percaya dengan kita berbuat baik, semuanya aman terkendali. Betul? Yang kedua, pingin pinter menetap pada satu sekolah. Jangan masuk TK-nya di Murni, nanti SD-nya di mana, SMP balik lagi ke Murni, hilang lagi nanti. Mendingan pada satu wadah yang sama, pasti akan terlihat hasilnya. Betul? Saya contohnya Bapak Ibu, karena kebetulan memang nggak ada sekolah lain, ya udahlah itu doang. Saya soalnya bisa angin Pak. Sekolahnya masih pakai papan tulis, sistemnya CBSA, catat buku sampai habis. Ibu gurunya di pasar kita nyatat, ya kan? Tapi apa terjadi? Saya bisa pinter karena ibu guru dan bapak guru. Amin. Jadi ayo kalau masih ada bapak guru kita, selesai acara salaman nama beliau, terima kasih Pak, saya bisa hebat karena Bapak yang ngajar. Terima kasih Ibu Guru, saya bisa sukses karena dididik oleh Anda. Baru orang tua, saya Ibu Dewi, mama saya sampai hari ini gak pernah miskin. Sayanya yang miskin. Karena mama saya apalagi Manado Bu Dewi, aduh Tuhan, dia minta dibeliin Bottega Bu. Saya beli dengan harga 200 juta kurang lebih. Bottega nyampe rumah, 2 hari kemudian dia ikut acara Manado. Pulang dari acara Manado, di dalam Bottega ada ikan bakar, ada kue cucu. Pingin marah dosa, nggak marah 200. Terpaksa sekarang mama saya pakainya yang mana? Paris. Tenang, yang penting artis yang beli pasti asli. Padahal ambasador lantai 2. Ya tuh, santai coy. Yang penting good. Iya kan? Nah sekarang kita akan main game. Betul? Performan dulu dari teman-teman band. Ayo teman-teman band Mariani, mau milih nomor yang manggil atau Tuhan yang manggil? Ya kan, ke panggung.
Gitu. Abang ini pakai baju hitam lagi kayak orang meninggal. Ya selalu kalau acara MC, saya pernah MC di depan presiden, wajunya pasti keren, itu hitam lagi. Selamat malam udah belum? Oh belum. Ya. Udah ngomong. Sehat bang. Berapa lagu hari ini? Bapak Ibu, mohon maaf ini karena ngelihat pakaiannya saya pengen panggil udah jadinya. Ya. Tapi udah kelihatan padanya ya. Kayak pendekar Minang. Wow, terima kasih ya ampun. Berapa lagu bang? Berapa lagu? 50 ya? Kita dapat jatah 30 lagu. 30 lagu. Iya. Itu medley atau refnya setelahnya? Kita buang dulu nolnya jadi 3 aja. Oke, terserah. Silakan bang. Terima kasih udah ngomong. Baik Bapak Ibu, senang sekali malam ini kami dikasih kesempatan dari Marianisbeth pimpinan Pak Dr. Widiaman. Kali ini ada beberapa request yang diminta bawain. Kayaknya lagunya biasa aja, tapi kami akan bawakan. Dari kawan-kawan kami di sini ada Bang Benny Ambon. Kalau udah ngomong dari Manado, ini Bang dari Ambon Bang datang. Jauh-jauh juga. Pasti suaranya Ambon juga. Pasti suaranya bagus ya bang? Iya. Gas. Juga ada Dewi. Baik, kali ini kita coba bawakan salah satu lagu request dari salah satu bos-bos kita di sini dari Cakrakan, Kekasih Bayangan. Kita kasih hapus dulu buat kita semua di sini. Semoga kita semua berbahagia sampai akhir acara nanti. Hati yang terpulang aku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatan palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau bersama sepi. Bertahun lamanya menjalani kisah cinta. Ini kecil lagi tunda nih videonya. Si ini